Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Aryansah, NIM S1S1 21033 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem bilangan dan konversi bilangan, serta beberapa contoh dari materi tersebut. Dan juga saya akan mengubah atau mengkonversi bilangan desimal menjadi bilangan biner, oktal, dan heksadesimal melalui 3 digit NIM saya yang terakhir. Untuk lebih jelasnya, nonton sampai selesai. Pendahuluan. Ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam digital. Yang paling umum adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang kedua, sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dengan kita karena berbagai kemudahannya yang kita pergunakan sehari-hari. Sistem bilangan. Secara sistematis, sistem bilangan bisa ditulis seperti contoh di bawah ini. Yang dimana untuk mendapatkan nilai, kita harus mengalihkan D dengan R, yaitu radix. Sini merupakan contoh bilangan desimal. Contoh bilangan desimal memiliki radix yang bernilai 10. Misalnya 5185 radix 10. Di sini R-nya dimulai dari 3, kemudian setiap berkurang satu, misalnya berkurang dari ribuan ke ratusan, itu pangkat I dari R akan berkurang 1. Misalnya 5 kali 10 pangkat 3, kemudian 1 kali 10 pangkat 2, kemudian 8 kali 10 pangkat 1, dan 5 kali 10 pangkat 0. Kemudian dijumlahkan, nanti hasilnya juga akan seperti 5185 ini. Kemudian bilangan biner. Sebelum itu, bilangan radix ini terdiri atas 10 bilangan, yaitu yang dimulai dari bilangan 0, angka 0, sampai angka 9. Kemudian bilangan biner. Bilangan biner memiliki radix 2, yaitu digitnya 0 dan juga 1. Di sini ada contoh soal, 10011 radix 2. Radix 2 melambangkan ini termasuk ke dalam bilangan biner. Kemudian sama dengan 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 16 ditambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 19 radix 10. Angka pertama pada biner ini melambangkan MSB dan angka yang paling terakhir melambangkan LSB. Di sini kita akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem bilangan. Yang pertama, sistem desimal. Memiliki radix 10, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Contohnya, 255 radix 10. Kemudian yang kedua, biner. Memiliki radix yang berjumlah 2, yaitu himpunannya 0 dan juga 1. Contohnya, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Kemudian sistem oktal yang memiliki radix sama dengan 8. Himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contohnya 3, 7, 7, 8. Dan yang terakhir heksadesimal memiliki radix sama dengan 16 dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 serta A, B, C, D, E, F. Contohnya FF 16. Kalau dituliskan perbandingannya, desimal dan heksa dari angka 0 sampai 9 itu memiliki nilai yang sama. Namun setelah mencapai angka 10, maka heksadesimal itu berubah menjadi huruf, yaitu A sampai F, sedangkan desimal 10 sampai 15. Sedangkan bilangan biner terdiri atas 4 digit.
Di sini, digit pertama apabila terisi 1 akan bernilai 1. Apabila digit 2 dari terakhir terisi 1, maka akan bernilai 2. Apabila 3 digit terakhir bernilai 1, maka akan dihitung 8. Dan apabila digit pertama ada angka 1, maka terhitung 8. Di sini kita akan mengkonversi radix R ke desimal. Rumus konversi radix R ke desimal yaitu seperti rumus pada slide sebelumnya. Di sini kita akan mencoba mengubah bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu 1101 dengan rumus 1 kali dengan cara 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13 radix 10. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua ini merupakan bilangan oktal. 5 itu 572 radix 8. Sama dengan 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 7 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0. Sama dengan 320 tambah 56 tambah 16 sama dengan 392 radix 10. Kemudian yang terakhir 2A radix 16. 16 merupakan ciri dari bilangan heksadesimal. Sama dengan 2 dikali 16. Nah, untuk huruf A itu memiliki nilai 10. Jadi di sini ditulis 10. 2 kali 16 sama dengan 32. 10 kali 16 pangkat 0 sama dengan 10 kali 1, yaitu 10. Kemudian jumlahkan 32 tambah 10 sama dengan 42 radix 10. Di sini kita akan mengkonversi bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal bulat ke biner gunakan pembagian dengan 2 secara suksesif sampai sisanya 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi LSB atau least significant bit, dan sisa yang terakhir menjadi MSB atau most significant bit. Di sini kita akan mencoba menggunakan nilai atau angka 179 radix 10 dan mengkonversinya ke biner. 179 dibagi 2 sama dengan 89, tersisa 1. 89 dibagi 2, hasilnya 44, tersisa 1. 44 dibagi 2 sama dengan 22, tersisa 0. 22 bagi 2 sama dengan 11, sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5, tersisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2, sisa 1 sama dengan 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0 dan tersisa 1. Angka 1 yang paling atas untuk sisa pertama ini merupakan LSB dan yang terakhir merupakan MSB. Jadi bilangan biner dari konversi 179 radix 10 sama dengan 1011 0011. Kemudian yang kedua, konversi bilangan desimal ke oktal. Konversi bilangan desimal ke bulat ke bilangan oktal gunakan pembagian dengan angka 8 secara suksesif sampai sisanya 0. Jadi yang tadi pada bilangan biner, di situ kita diarahkan untuk membagi dengan angka 8. Namun pada bilangan oktal kita diarahkan untuk membagi bilangan dengan angka 8 secara suksesif sampai sisanya 0 seperti contoh sebelum tadi. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan membentuk LSB atau least significant bit dan sisa yang terakhir menjadi most significant bit atau MSB. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini kita kembali akan menggunakan angka 179 radix 10 ke oktal. Di sini kita bagi 8. 179 dibagi 8 hasilnya 22. Tetapi menyimpan sisa 3. Sisa ini merupakan LSB. Kemudian 22 lagi dibagi 8. 22 bagi 8 kan 16. 16 bagi 8 itu 2. Hasilnya 2, kemudian sisanya 6. Kemudian 2 dibagi 8. Sisanya
hasilnya 0, sisanya 2. Nah, sisa yang terakhir akan menjadi MSB. Jadi konversi 179 radix 10 ke oktal, hasilnya 263 radix 8 dengan 2 merupakan MSB dan 3 merupakan LSB. Kemudian yang selanjutnya, konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan heksadesimal. Gunakan pembagian dengan 16 secara suksesif sampai sisanya 0. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Pada soal heksadesimal, di sini kita diarahkan untuk membagi dengan angka 16 sampai sisanya 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bit atau LSB, dan sisa yang terakhir akan menjadi most significant bit atau MSB. Contoh, konversi 179 ke heksadesimal. Tadi kita diarahkan untuk membagi dengan angka 16. 179 dibagi 16, hasilnya itu 11, tetapi menyimpan 3. Kemudian 11 dibagi dengan 16, hasilnya 0, sisanya 3. Dalam peraturan heksadesimal, angka 11 ini memenuhi syarat untuk bisa mengganti angkanya menjadi huruf, yaitu huruf B. Jadi konversi 179 radix 10 itu mendapatkan nilai heksadesimal sama dengan B3 dengan radix 16, yang dimana MSB-nya itu atau most significant bit-nya itu B, dan LSB atau least significant bit-nya itu sama dengan 3. Yang selanjutnya, konversi bilangan biner ke oktal. Untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Jadi di sini kita akan diarahkan bagaimana caranya kita mengelompokkan suatu bilangan-bilangan, tetapi kita mengurutkan itu dari angka terakhir, yaitu LSB-nya sampai MSB, dengan masing-masing pembagian kelompok, yaitu 3. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengkonversi 10110011 dengan radix 2 ke bilangan oktal. Jadi seperti tadi kita diarahkan untuk membagi bilangan-bilangan ini ke dalam kelompok-kelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri maksimal 3 angka dan diurutkan dari LSB atau yang paling kanan. Ini 110, kemudian 011, kemudian 01. Nah, kalau dibaca dari depan 10 110 011. Sama seperti kaidah tadi, kita akan mendapatkan nilai dari bilangan biner ini dengan menghitung apabila ada angka 1 pada bagian terakhir itu akan dihitung 1. Kemudian apabila ada angka 1 lagi setelah 2 digit dari terakhir, maka itu akan bernilai 2. Kemudian angka terakhirnya ini kan 0, berarti jumlahnya itu 0. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian bilangan yang kedua ini, yaitu 011. Angka 0 di sini bernilai 0. Apabila ada angka 1 bernilai 1. Kemudian angka yang kedua ini bernilai 1, artinya dia mempunyai nilai 2. Kemudian ada angka 1 lagi, berarti dia mempunyai angka 4, nilai 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian pada bilangan yang terakhir, yaitu 1 dan 0. 0 bukan angka 1, berarti nilainya 0. Kemudian 1 terdapat pada penempatan kedua, berarti nilainya 2. Jadi 2. Jadi konversi 10110011 radix 2 ke bilangan oktal akan mendapatkan bilangan oktal, yaitu 263 dengan radix 8. Kemudian yang selanjutnya, konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan oktal ke biner, yang harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner. Nah, di sini sesuai dengan kaidah yang tadi,
Di sini kita sebaliknya kita akan mengkonversi 263 radix 8 ke bilangan biner. Kita jawab 263. Di sini terdapat angka 3. Dalam bilangan biner, angka 3 itu tertulis seperti ini, 0, 1, 1, yaitu 1 ditambah 2. Dan angka 6 dalam bilangan biner itu tertulis seperti ini, yaitu 1, 1, 0, yaitu 2 ditambah 4. Dan angka 2 tertulis seperti ini, 0, 1, 0, yaitu 2. Jadi 263 radix 8 sama dengan 010110011. Karena angka 0 pada umumnya apabila terdapat di depan itu tidak akan bermakna. Jadi lebih baik dihapus saja. Kemudian konversi bilangan biner ke heksadesimal. Jadi untuk cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal, lakukan pengelompokan 4 digit bilangan biner dari posisi LSB dari posisi ujung kanan sampai ke posisi MSB yaitu ujung kiri. Konversikan 10110011 ke bilangan heksadesimal. Jawab. Jadi di sini kita diarahkan untuk mengelompokkan 4 digit, yaitu dari ujung kanan, yaitu 1100 dengan 1101. Yang dimana 1011 ini akan bernilai 1 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 8, yaitu 11. 11 dalam bilangan heksadesimal itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf B. Kemudian bilangan biner 0011. Dia di sini akan memiliki nilai 1 ditambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3. Jadi 10110011 dalam bilangan heksadesimal itu akan bernilai B3 radix 16. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke biner. Sebaliknya, untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner, yang harus dilakukan adalah kita menerjemahkan setiap 4 digit yang terdapat pada bilangan biner, setiap digit bilangan heksadesimal ke 4 digit bilangan biner. Jadi contohnya, di sini kita akan mengkonversi B316 ke bilangan biner. Jadi untuk penulisan 3 sama seperti tadi, yaitu 1, 1, 0, 0, yaitu 1 ditambah 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3. Kemudian untuk B itu B kan bernilai 11. Jadi kita membuat bilangan biner yang dimana jumlahnya itu harus berjumlah 11. Yaitu 1, 1, 0, 1, 1. Apabila dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 0 tambah 8. Yaitu 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi konversi B3 radix 16 atau heksadesimal ke bilangan biner akan mendapatkan hasil sama dengan 10110011 radix 2. Ya, selanjutnya kita akan menjawab soal mengenai untuk mengkonversi nilai XYZ, yang dimana nilai XYZ merupakan 3 digit terakhir stambuk ke dalam bentuk biner, heksa, dan okta. Jadi stambuk saya itu adalah 033. Yang pertama, mengkonversi ke bilangan biner. Konversi 033 ke biner. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner, itu kita diarahkan untuk membagi 2. Jadi 33 kita akan bagi 2 sampai sisanya, sampai hasilnya itu sama dengan 0. 33 dibagi 2 itu sama dengan 16. Dengan sisanya 1. 1 ini akan menjadi LSB atau least significant bit. Kemudian 16 dibagi 2 sama dengan 8. Yang dimana
16 dibagi 2 sama dengan 8, sisanya 0. Kemudian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, sisanya 0. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Kemudian 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 hasilnya 0 dengan sisa 1. Nah, 1 ini akan menjadi MSB atau most significant bit. Jadi, urutan konversi desimal ke biner dari 033 dihitung dari bawah, dihitung dari MSB, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1. Seperti terlihat pada gambar seperti terlihat pada di bawah layar ini. Kemudian yang kedua, mengkonversi ke bilangan heksadesimal. Jadi untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan heksadesimal itu kita diarahkan untuk membagi dengan angka 16. Jadi 33 dibagi 16 sama dengan 2, dengan sisa sama dengan 1. Jadi 1 ini merupakan menjadi LSB atau least significant bit. Kemudian 2 dibagi 16 sama dengan 0. 2 dibagi 16 sama dengan 0. 2 dibagi 16 sama dengan 0 dengan sisa 2. Dan 2 ini akan menjadi MSB. Jadi hasil konversi bilangan desimal ke heksadesimal dari 33 itu sama dengan 21. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal. Konversi 033 radix 10 ke oktal sama dengan 033 dibagi 8. 8 ini didapatkan dari kaidah pengubahan bilangan desimal ke bilangan oktal. 033 dibagi 8 sama dengan 4. Kemudian sisanya 1. 1 ini akan menjadi LSB. Kemudian 4 ini kita bagi 8. Hasilnya 0 dengan sisanya itu 4. Dan 4 ini akan menjadi MSB. Jadi hasil konversi 033 yaitu bilangan desimal ke bilangan oktal sama dengan 41 dengan LSB-nya 4 dan MSB-nya 1. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai sistem bilangan dan konversi bilangan, serta beberapa contoh yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.